Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, bagi yang di kota maupun yang di desa. Dan saudara yang di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, Kuala Lumpur, dan dimanapun berada. Senang kembali menjumpai saudara semua pada hari ini. Saya percaya kita tetap berada di dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami. Dan pagi ini kami bangun dengan kekuatan yang baru dari Tuhan. Tuhan, sebelum kami beraktivitas pada hari ini, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari ya Tuhan, terangi hati kami dengan firman-Mu, ajar kami untuk mengerti dan memahami semua kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, amin, puji Tuhan. Baik saudara, kita akan membaca di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Puji Tuhan. Saudara, Mazmur ini ditulis Daud bukan ketika ia sudah menjadi raja atas Israel, bukan pula saat berada dalam situasi yang baik dan tenang, melainkan ia melarikan diri dari kejaran Saul yang berusaha untuk membunuhnya. Tragisnya, saat lari ke daerah Filistin, Raja Filistin mengenali dia sebagai pahlawan Israel yang telah membinasakan banyak perwira-perwira Filistin, sehingga raja itu pun berniat membunuhnya juga. Daud benar-benar dalam keadaan terjepit dan di ujung tanduk, saudara. Ketika berada dalam situasi berat, umumnya orang akan menjadi kalut, takut, dan frustasi. Berbeda dengan Daud yang terus mengarahkan pandangannya kepada Tuhan dan mengingat-ingat atas kebaikannya sehingga ia tetap bisa memuji-muji Tuhan. Ia sangat percaya bahwa Tuhan yang disembahnya adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Jikalau dulu Tuhan menolong saat ia berhadapan dengan singa atau beruang yang berusaha untuk menerkam kawanan domba yang digembalakannya, kalau dulu Tuhan turut campur tangan saat ia berperang melawan musuh dan memberinya kemenangan, maka Tuhan yang sama pasti akan meluputkan dia dari pergumulan berat ini. Karena itu, dalam keadaan yang seakan tiada harapan, Daud selalu mengingat betapa baiknya Tuhan itu dan berusaha untuk mengecap segala kebaikannya. Kata kecaplah artinya merasakan, sedangkan kata lihatlah artinya memperhatikan atau memeriksa. Yang perlu dirasakan dan diperhatikan adalah kebaikan Tuhan. Akhirnya Daud berkata, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Puji Tuhan. Saudaraku, ketika kita mengecap kebaikan Tuhan, kita dapat merasakan betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita mengecap kebaikan Tuhan, kita akan memahami bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Sehingga kita bisa kuat dan tegak berdiri sekalipun menghadapi terpaan badai. Oleh karena itu, jangan hanya memandang kepada besarnya masalah, jangan terpaku pada kesulitan yang ada, tapi pandanglah kepada Tuhan yang tak pernah melepaskan tangannya untuk menopang kita. Satu hal lagi yang dapat kita pelajari dari bacaan Alkitab kita pada hari ini adalah bahwa kebaikan Tuhan tidak hanya dapat kita rasakan melalui perlindungannya, tetapi juga karena berkat-Nya yang diberikannya kepada kita. Pemazmur mengatakan bahwa tidak berkekurangan orang yang takut kepada Tuhan. Ini merupakan pengalaman pemazmur sendiri, saudara. Bahwa walaupun ia sampai menjadi pelarian bahkan hingga mengungsi ke negeri orang Filistin, Tuhan tetap menyertai dia dan tidak pernah berkekurangan. Padahal sangat banyak orang-orang yang ikut mengungsi bersama-sama dengan dia. Saudara, ada dua kunci utama untuk mendapatkan berkat Tuhan, yaitu yang pertama adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti memiliki sikap hormat dan juga berusaha mendekat kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah mencari Tuhan. Mencari Tuhan bukan berarti Tuhan itu bersembunyi sehingga harus dicari, tetapi memiliki kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan, memiliki kerinduan
untuk bersekutu dengan Tuhan. Jadi, sudahkah kita tidak hanya mengecap dan melihat kebaikan Tuhan, melainkan juga berusaha hidup menyenangkan Tuhan dengan cara hidup takut akan Tuhan dan mencari Tuhan dengan segenap hati kita? Saudaraku, ingat janji-janji Tuhan di atas, dan saya yakin Tuhan pasti akan menggenapi apa yang Dia janjikan, asal kita juga mau membayar harga untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan, ajar kami Tuhan untuk senantiasa mengecap segala kebaikan Tuhan yang kami rasakan hari demi hari. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk kami melakukan firman-Mu dengan setia. Saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami hari ini ya Tuhan, berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Dan jadikan kami hari ini berhasil ya Tuhan. Jadikan kami hari ini beruntung dan sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sungguh-sungguh sempurna. Dan mohon petunjuk Tuhan sehingga kami sanggup hidup sejalan dan seturut dengan segala rencana, dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita-Mu ya Tuhan, dan damai sejahtera Tuhan. Dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, berdoa bagi kesejahteraan desa kami, daerah kami, dan kesejahteraan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Mari ya Tuhan, berkati daerah kami, pulihkan negeri kami. Belas kasihan Tuhan bagi negeri kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas pada hari ini. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.